Gelap, hampa ku rasa, langkah sumbang tak beri rama. Aku hampir tersesat, kala aku mencoba meraih apa yang ingin ku dapat. Hadirmu menunjukkan jalan padaku, perlahan-lahan setitik terang memecah gulita, bagai sebuah pelita, menyinari langkah yang tak pasti, mengelipkan buta aksara dan angka. Gelapku kini bertukar, jadi fajar sederhana menyinariku bagai mentari pagi. Nada yang sumbang kini mulai berirama, serpihan bongkah kebodohan menjadi puing kokoh jembatan, mengantarkanku pada sebuah impian antara aku dan ilmu. Kaulah guruku. Dulu saya waktu kecil punya cita-cita ingin jadi guru agama. Di awal kami itu hanya bertugas sebagai abdi negara ya. Ada anak yang mabuk-mabukan atau misalnya tidak suka dengan pembelajaran ibu. Di sekolah ini saya menemukan semangat saya. Ada seorang siswa yang bercerita pada saya. Karena mungkin jadi seorang guru yang tidak ASN itu tidak mudah kalau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan saya Haji Toto Warsito, SAG MAG, Kepala SMA Negeri 1 Bantarujeg. Nama saya Asep Supriyadi. Saya M. Ansarullah. Jabatan saya sebagai pembina OSIS di SMA Negeri 1 Bantarujeg. Mas saya Aam Amila Sari. Saya Yakintan Batin Penggaris SPD, biasa dipanggil Tan. Saya Nafika Tian. Saya Aam Amarullah. Dulu saya waktu kecil punya cita-cita ingin jadi guru agama, gitu ya. Dan alhamdulillah tercapai, gitu ya. Guru agama, saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan diangkat menjadi kepala sekolah sejak tahun 2020. Jadi saya sudah 4 tahun, akan 4 tahun ya untuk jadi kepala sekolah SMA. Saya sudah menjadi guru selama 31 tahun. Ibu menjadi guru sudah 35 tahun. Di sini mah baru dari 2015 ya sampai sekarang. 14 tahun. Hampir 12 tahun dari tahun 2011. Kurang lebih 6 tahun. Selama 2 tahun, sudah 2 tahun. Alasan saya ingin menjadi guru dulu itu karena memang guru sosok yang saya idolakan, ya, yang mencerdaskan kehidupan bangsa, begitu. Sehingga saya ingin juga berjuang di dunia pendidikan. Saya menjadi guru karena memang ingin mengabdikan diri, ingin menjadikan para siswa menjadi orang-orang yang sukses. Ibu ingin turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendapat tugas dari negara. Saya ingin mengabdi dan mengamalkan ilmu, mengabdi ke negara, ya. Kemudian mengamalkan ilmu yang saya miliki. Karena bagi saya guru adalah pekerjaan yang mulia, karena bisa mengamalkan ilmu dan bisa mendidik generasi berikutnya di negara Indonesia. Karena mungkin pertama cita-cita saya dari kecil ingin menjadi seorang guru, dan mungkin karena basic keluarga saya di guru itu yang menjadi penyebab kenapa sampai sekarang saya memilih pekerjaan menjadi seorang guru. Karena awalnya sebenarnya saya tidak akan menjadi seorang guru.
tapi karena ada tuntutan dari orang tua bahwa kamu harus menjadi seorang guru. Meskipun awalnya saya bertanya, kenapa Pak saya harus menjadi seorang guru? Apakah saya tidak bisa memilih pilihan saya sendiri? Tidak, kamu harus jadi guru. Karena bla 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 bla. Mereka menyampaikan banyak alasan yang akhirnya saya luluh dan mengikuti mereka karena saya pikir ridho Allah adalah ridho orang tua, jadi saya pasti bisa menjalaninya dengan saya mengikuti kemauan mereka. Saya menjadi seorang guru karena awalnya tuntutan orang tua dan keinginan saya sendiri untuk berbagi ilmu dengan sesama orang. Hal yang terseru atau terkesan barangkali saya sebagai guru sampai di sini adalah di mana anak didik yang pernah saya ajar itu menjadi orang-orang yang sukses. Ya, barangkali sama ya hal terseru selama menjadi guru di sini, apabila anak didik kami menjadi alumni dan berguna bagi sesama. Saya bisa dekat dengan anak-anak ya, bisa dekat dengan anak-anak, terus bisa bermain juga ya dengan anak-anak karena anak-anaknya sudah dewasa kan gitu. Hal terseru selama menjadi guru adalah mungkin ini cerita yang kemarin gitu atau saat ini. Jadi ada anak yang ketika pembelajaran saya sengaja dia pergi ke kantin dan diam di sana selama pembelajaran saya, yang kemudian saya memanggilnya tapi anak tersebut tidak menghampiri. Kemudian di pembelajaran berikutnya kita ketemu dan saya tanyakan kenapa melakukan seperti itu gitu, dan anak tersebut hanya diam tidak menjawab apapun gitu. Kemudian saya ajak lagi, ayo kita ngobrol aja gitu ya, kita bicara gitu sebenarnya kenapa gitu, apa ada masalah gitu, atau misalnya tidak suka dengan pembelajaran ibu gitu ya. Tapi anak tersebut tetap diam gitu. Kemudian saya juga menceritakan kepada wali kelasnya dan wali kelasnya pun sama berkata seperti itu, bahwa anak tersebut diam saja gitu, hanya diam tidak berkata apa-apa. Kemudian saya mengajar di kelas yang lain yang lebih tingkatan yang lebih atas gitu. Nah kemudian ada salah satu siswa yang mengatakan, Bu, ada anak ya yang bermasalah gitu. Lah kok tahu gitu? Ternyata anak yang bermasalah tersebut curhat kepada kakak kelasnya gitu, dan kemudian mengemukakan bahwa dia tuh sebenarnya khawatir gitu ya, khawatir gitu, takut dikeluarkan dan sebagainya gitu. Dan kemudian yang waktu itu saya sudah menyimpulkan bahwa anak tersebut kayaknya tidak punya motivasi gitu ya untuk belajar. Ternyata kesimpulan saya itu salah gitu. Setelah ada keterangan dari kakak kelasnya tersebut, kemudian saya meminta bantuan kepada kakak kelasnya untuk menghubungi anak tersebut, disuruh ngobrol, dan alhamdulillah sampai kelar. Terima kasih untuk yang membantu kakak kelasnya. Itu bagi saya seru sih gitu. Melihat siswa-siswi bahagia, kemudian berprestasi di kelas, selalu hadir di kelas, itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya selama menjadi seorang guru. Hanya satu jawabannya, siswanya. Kalau alasan panjangnya banyak, entah itu siswanya yang seru juga, siswanya yang beragam karakternya, siswanya yang random, siswanya yang aneh-aneh, intinya siswa. Sini saya bisa menemukan keluarga, bisa menemukan teman, dan bisa menemukan partner yang bisa bekerja sama dengan baik. Siswa adalah manusia yang harus dimanusiakan. Saya sebagai guru tentunya menganggap sangat penting terhadap siswa, karena saya
menginginkan siswa saya menjadi siswa yang berakhlak mulia, kemudian bisa sukses sesuai dengan minat dan bakatnya, kemudian bisa belajar dengan bahagia selama proses pembelajarannya, dan bisa belajar sepanjang hayat tentunya. Jadi belajar tidak hanya sekarang di SMA gitu ataupun sampai S1 gitu, tapi bisa terus untuk belajar, dan tidak hanya belajar dalam hal akademik gitu, tetapi bisa belajar dalam hal-hal sosial emosional yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Intinya saya menginginkan atau menganggap siswa itu adalah manusia yang harus bahagia dan harus mengikuti jalur sesuai dengan minat dan bakatnya. Demikian. Selama mengajar di SMA Negeri 1 Bantaro Ujek ini memang ada perbedaan kalau dulu dengan sekarang. Kalau dulu anak cenderung diam, ya, cenderung menerima, walaupun kita hanya memberikan materi secara ceramah. Ya. Tapi sekarang tuntutannya bukan hanya ceramah, tapi anak harus dilatih sampai bisa. Itu barangkali ya, yang bisa disampaikan. Oh, Ibu sih lebihnya ke prasarana ya. Kalau dulu punya keterbatasan prasarana, jadi kalau mengajari sekolah itu sangat tergantung kepada guru gitu. Guru dididik punya sumber yang banyak, tenaga ekstra gitu. Kalau sekarang karena medianya, sarannya sudah ada, jadi guru agak tanda petik agak ringan gitu dalam menyampaikan khususnya di kelas gitu ya, dalam menyampaikan materi pelajaran. Bagaimana ya, tapi kebetulan pas dipertemukan di satu sekolah yang satu tempat tugas gitu ya, itulah barangkali ya Tuhan mempertemukan kami di sini. Ada keseruan-keseruan tersendiri nggak menjadi pasangan di satu profesi? Ya, keseruannya ya kami kan setiap saat terjaga gitu ya, secara apa namanya baik ya gitu ya, dari hal-hal yang tidak baik gitu. Itu lebih ke positifnya sih. Yang paling menyentuh selama saya menjadi atau dekat dengan anak ya, selama mengurus anak-anak di sini, terutama menjadi pembina OSIS, ketika ada anak yang oleh guru misalnya harus semuanya juga ya, yang namanya guru itu pasti menyuruh atau mendidik anaknya itu untuk berakhlakul karimah ya, orang yang baik. Tapi kenyataannya misalnya ada anak yang mabuk-mabukan, gitu. Ada anak yang terlibat narkoba, itu paling sedih ya, itu paling menyentuh sekali. Sehingga seperti memukul dari belakang gitu ya. Siswa tersebut seperti memukul dari belakang. Atau yang menyentuh lain dalam bentuk ini mah, ketika ada anak yang bentuk kebahagiaan, ketika ada anak yang sudah menjadi alumni, kemudian datang ke sekolah ini sudah berseragam misalnya, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada juga yang jadi wira swastawan gitu kan, jadi pengusaha. Kemudian mereka tetap mengakui kepada kita sebagai gurunya kan gitu. Itu yang paling menyentuh Pak. Saya bisa mencapai tahap ini ya, sampai sekarang ini ya, terutama itu karena dari doa orang tua di masa lalu,
Kemudian saya juga banyak sekali dapat motivasi, dapat dorongan doa dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari teman seperjuangan, ya, dari guru-guru juga, sehingga saya bisa survive di sini. Dan salah satu yang sangat menginspirasi bagi saya adalah adanya guru favorit saya, yaitu Pak Dadi, ya, almarhum. Karena berkat beliau saya bisa secinta ini dengan ekonomi gitu. Jadi saya juga bertekad semoga melalui ekonomi ini saya bisa menghasilkan generasi muda yang cinta ekonomi dan bisa berprestasi melalui ekonomi. Itu sih kalau untuk pencapaian saya sampai saat ini. Dan kenapa saya bisa terlihat baik-baik saja ketika pembelajaran gitu ya, di tengah saya yang tidak baik-baik saja, itu karena sekolah ini merupakan semangat saya. Di sekolah ini saya menemukan semangat saya bisa menemukan orang-orang keluarga yang sangat hangat, ya, yang bisa menerima saya dan bisa memberikan kasih sayang yang luar biasa pada saya. Juga di sini saya juga bisa menemukan sosok teman, sosok anak yang periang, sosok anak yang luar biasa potensinya, sehingga ya saya bertekad gitu supaya bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang terbaik di hidup saya. Itu, terima kasih. Apa yang membuat saya bertahan menjadi seorang guru hingga sejauh ini? Jawabannya satu, karena bayarannya yang mahal. Mungkin ini adalah sebuah bentuk konotasi. Bayaran yang dimaksud itu adalah bayaran yang seperti apa? Bayaran yang bukan berupa bayaran material, yakni melainkan adalah bayaran berupa bayaran moral. Contohnya apa? Dengan menjadi guru, saya bisa belajar banyak. Bukan hanya saya yang menyampaikan ilmu kepada mereka, tetapi saya juga belajar dari mereka. Satu, saya bisa belajar keikhlasan, saya bisa belajar kesabaran, saya bisa belajar mengelola emosi, menahan emosi. Saya juga bisa belajar banyak dari siswa. Jadi bukan hanya siswa yang belajar dari guru, tapi justru guru lah yang banyak belajar dari siswa. Kemudian, mengapa saya bisa bertahan hingga sejauh ini? 6 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar. Mungkin bagi sebagian orang, 6 tahun itu waktu yang sebentar. Tapi bagi saya tidak. 6 tahun itu adalah waktu yang lama. Mengapa? Karena dari awal, saya memang tidak berniat menjadi guru. Tapi saya merasa 6 tahun itu adalah waktu yang lama. Tetapi saya bisa melewati itu. Mengapa? Karena saya menikmati profesi itu. Menjadi guru itu bukan hanya sebatas profesi. Menjadi guru itu bukan hanya sebatas profesi. Tapi menjadi guru adalah sebuah panggilan dan pengabdian. Satu, ketika saya punya masalah di luar sekolah, ketika saya punya masalah pribadi, lalu saya bertemu dengan siswa, melihat senyuman mereka, melihat tingkah lucu mereka, melihat tingkah mereka yang mungkin kadang membuat kita juga merasa kesal. Dan seketika masalah itu menjadi lupa. Masalah yang saya alami sebegitu beratnya di rumah atau bahkan di luar sekolah, itu menjadi lupa. Karena apa? Siswa. Entah apa yang membuat siswa itu menjadi sebegitu spesialnya di hati saya. Bahkan mungkin ketika seorang guru bisa bertahan di sebuah sekolah karena mereka memiliki teman-teman, mereka memiliki guru yang juga sefrekuensi dengan mereka, justru kekuatan utama bagi saya adalah siswa. Oke, setiap tahun siswa adalah berbeda-beda. Setiap tahun siswa akan berganti, dan saya selalu berusaha
untuk memberikan kesan yang indah, memberikan momen yang indah bagi siswa yang belajar dengan saya ketika nanti mereka sudah lulus dari sini. Kadang ketika saya datang ke sekolah, tiba-tiba ada siswa yang datang menghampiri saya. Dia bercerita, "Bu, saya kemarin berputus dengan pacar saya. Bu, saya kemarin jalan-jalan, Bu, saya kemarin." Padahal dia tidak tahu kalau saya sedang menyimpan luka yang begitu menganga. Siswa itu tidak tahu kalau saya sedang punya masalah. Mereka tidak tahu kalau beban hidup saya itu sangat berat sekali di rumah. Tapi mereka mempercayai saya. Mereka percaya bahwa saya bisa menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Lalu saya harus profesional. Akhirnya senyum pun harus terpancar dari wajah saya. Oh, benarkah? Bagaimana ceritanya? Bagaimana bisa putus dengan pacarku dan lain sebagainya. Dengan seperti itu, siswa pun akan merasa percaya dengan saya. Mereka akan merasa bahwa saya bisa menjadi teman bagiku. Bahkan pada suatu hari, ketika mereka memberikan sebuah apresiasi atau penghargaan untuk saya, entah itu berupa hadiah atau apapun, itu tidak akan menggantikan betapa bahagianya saya bertemu dengan mereka. Hadiah itu tidak akan menggantikan betapa berharganya saya telah bertemu dengan mereka. Tapi setiap ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Setiap tahun siswa berganti. Saking sudah merasa bahwa mereka sudah seperti belahan jiwa saya, bahkan saya pun mungkin sudah seperti belahan jiwa bagi mereka. Ketika perpisahan terjadi, kami tidak mengharapkan momen itu datang. Entah apa yang bisa saya rasakan ketika perpisahan itu tiba. Apakah saya harus egois bahwa saya tidak ingin ditinggalkan oleh mereka? Tapi saya tidak bisa begitu. Saya harus melepaskan mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Mereka harus terbang tinggi menggapai cita-cita mereka. Saya tidak bisa menahan mereka untuk terus di sini, meskipun saya tidak ingin berpisah dengan mereka. Bahkan suatu hari, ada seorang siswa yang cerita pada saya, apakah ini melihat topeng di wajah saya. Terus ibu jawab, ibu melihatnya, nak. Topeng itu sangat jelas menutup wajah aslimu. Topeng apa yang sebenarnya sudah kamu gunakan? Dia menjawab, saya di rumah tidak bahagia, Bu. Saya di sekolah juga tidak bahagia, Bu. Apa yang membuatmu tidak bahagia? Ibu. Saya merasa hidup. Dunia ini ramai, tapi saya selalu sendiri. Bahkan saya sampai hampir terlintas ingin mengakhiri hidup. Tapi semenjak bertemu ibu,
saya seperti memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup. Sejak itu, saya semakin semangat untuk menjadi seorang guru. Saya tidak menyangka bahwa ada seseorang yang sangat berharga dengan kehadiran saya. Artinya, mungkin kita tidak merasa, saat kita tidak merasa berharga, saat hidup kita tidak merasa berharga, kita harus berpikir bahwa mungkin ada orang lain yang merasa kehadiran kita sangat berharga bagi mereka. Jangan pernah merasa rendah diri, insecure ya kalau bahasa zaman sekarang. Kita harus percaya diri, karena kita tidak pernah tahu bahwa di belahan dunia sana ada seseorang yang sangat mengharapkan keberadaan kita di dunia ini. Dan ada satu kata terakhir lagi, satu kata-kata terakhir. Memiliki keterampilan berbicara itu terlihat keren, tapi memiliki keterampilan mendengar dengan baik itu jauh lebih keren, karena bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Terima kasih. Perjuangan saya selama menjadi guru sampai saya bisa di titik sekarang penuh tentunya ya penuh lika-liku, penuh perjuangan, penuh suka dan duka. Sukanya ya alhamdulillah, karena mungkin setiap orang punya impian untuk menjadi seorang abdi negara sebagai ASN tentunya ya. Itu yang menjadi rasa suka dan kebanggaan pada diri saya, kebanggaan untuk keluarga saya, untuk orang-orang terdekat saya gitu ya, menjadi seorang guru gitu. Kemudian duka, banyak sekali duka yang yang saya alami gitu ya. Karena mungkin jadi seorang guru yang jadi ASN itu tidak mudah. Kalau dulu siang, malam, pagi untuk melaksanakan tes itu pasti kita itu butuh perjuangan, tentunya butuh perjuangan, usaha dan juga doa gitu ya. Makanya saya sangat bangga sekali sampai sekarang bisa di titik ini gitu. Tentunya tidak mudah untuk jadi seorang ASN, dan mungkin ini sudah ditakdirkan dan menjadi rezeki saya bisa bertemu dengan teman-teman, rekan kerja dan juga anak didik yang yang menjadi inspirasi bagi saya untuk selalu memberikan kebahagiaan kepada mereka di kelas gitu. Dan juga tentunya mungkin tidak mudah ketika dulu saya berlatih untuk tes, ketika akan tes CPNS gitu ya, itu tidak mudahnya karena kebetulan orang tua sedang sakit, jadi terus saya punya anak kecil gitu ya, jadi untuk berlatih, untuk belajar tuh harus pandai bagi waktu, dimana saatnya saya harus mengurus orang tua yang sedang sakit, kemudian saya harus belajar gitu ya, apalagi dengan punya anak kecil. Jadi pikiran tuh sudah apa mungkin saya bisa lulus, tapi berkat usaha, doa dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dari orang-orang tercinta gitu,
akhirnya saya bisa sampai di titik ini dan mungkin sudah menjadi rezeki dari Allah, saya bisa di titik sampai sekarang ini. Satu kata untuk guru Indonesia: guru bermutu, bergerak bersama untuk merdeka belajar. Tetap sukses. Guru adalah manusia biasa. Guru itu adalah sosok yang hebat ya, sosok yang hebat yang bisa memajukan bangsa. Mulia, Mulia. pahlawan. Pahlawan yang bisa mendidik kemudian menuntun saya untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya berharap para guru, terutama guru-guru muda, ya, agar terus meningkatkan kompetensi, terus berinovasi, dan jangan takut untuk berkompetisi ya, dengan guru-guru lain di seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat Hari Guru tahun 2023. Ya, semoga bisa bergerak bersama, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.